kisah inspirasi bagaimana seorang Om Denian nih bisa punya kepikiran nih untuk berbisnis di bidang apa nih bahasanya? Kerajinan ya, kerajinan keramik. Tapi saya dari tadi pingin nanya nih Om, sorry Om. Itu ngomong-ngomong ada ular tuh. Oh ini. Ya Om, ini apa di judulnya Om? ini namanya ular corn snake Om. Kebetulan saya juga hobi reptil gitu. Oke. Jadi sebelum hobi tanaman, hobi reptil dulu. Barengan. Jadi banyak Flora hobinya dan juga fauna. ya. Jadi Om Den ini ternyata banyak hobinya juga ya. Kayak sama kayak saya sebenarnya. Banyak bisanya juga kayak ular. Bisa. Minum dulu biar ngemeng-ngemengnya lancar. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Al. Di episode makan bareng kali ini, wah ini makannya enak nih. Kita lagi menunya ayam panggang. Nah, ayam panggang nih, wih. Tuh. Ayam panggang gede. Wish. Karena judulnya nih makan bareng seperti biasa, saya ditemani oleh Om Yudi CS, customer service. Gue rubah, cuan selalu, weh mantap. Oke. Dan ditemani juga Mas Denian. Ini Apa Om? ini apa nih? Om? Owner studio keramik. Ya Om Saya Denian ini tukangnya. Kulitnya. biasanya kalau pemilik Seniman suka down to earth ya. Iya. Seniman keramik. Seniman keramik. Ya, intinya nih hari ini kita makan-makan, habis makan kita ngobrol, oke? Ini di mana kita makan di studio? Oh iya, di studio keramiknya Om Denian. Saking udah laparnya, udah nggak bisa mikir. Tadi udah kenalin Om, Mas Denian. Masa perlu umur Om? Iya, Status nggak perlu kan? Nah intinya ini makan dulu, habis makan baru kita lanjut ngobrol. Oke, ikutin terus ya. siap. Yang kemana-mana. Lanjut. Oke. Wih, mantap. Nggak nunggu las biar Ya, lapar. oke. Ayo Nok, makan Nok. 3, 2, 1. Oke, all. First bite. Wih. Ayam panggangnya pakai sambal hijau, pakai nasi kebuli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayam panggangnya aromatik banget ya. Ini rempah-rempah. Walaupun saya nggak tahu ini rempahnya apa. Tapi enak cuy. Ikutin terus ya, jangan kemana-mana ya. Mau makan sampai habis, oke? Bye, lanjut. Oke, tadi udah selesai makannya. Waduh, enak ya, kenyang ya? Alhamdulillah, Sudah makannya enak, mantap. Sorry nggak closing class bite. Udah kepedesan tadi, mulut udah nggak bisa ngomong. Sorry. Makanya kita ngecil dulu Om. Nah, Alhamdulillah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nah Om Denian nih, kita mau ngulik-ngulik Om Denian ini kisah inspirasi bagaimana seorang Om Denian nih bisa punya kepikiran nih untuk berbisnis di bidang apa nih bahasanya? Kerajinan ya, kerajinan keramik spesifiknya ya. Oke, monggo Om Denian. Oke Om, jadi dari mana nih kita mulai nih? Jadi gini Om, sebelum saya bikin keramik itu awalnya dulu saya budidaya tanaman.
Oke. bareng Om Yudi. Ya. Gitu. Ada dia ya. Ada, selalu ada. Selalu ada dia. Selalu ada. Membuntuti di belakang gitu ya. Ya, orang-orang di belakang layar ini. Oh, itu. Jadi pas saya budidaya tanaman ini, gitu kan, bareng Om Yudi, saya kan butuh pot yang kecil ya. Oke. Karena mini-mini. Karena mini-mini kan, dan rata-rata kan pada di pasar itu kan yang dijual potnya kan sedang gede kayak gitu. Akhirnya saya coba bikin dari tanah liat, yang tanah gerabah itu kan. Kayak gitu Om, dulu tuh bikin dari pot gerabah sampai trialnya saya itu bakarnya di kebun. Oke. Pakai kayu, pakai batok kelapa kan kayak gitu. Oke, dengan equipment yang masih sederhana ya. Iya, dan kebetulan ya atas bantuan dari Om Yudi juga nih. Dia lagi Tuh, nih. Dia lagi. Jadi dulu ayo coba jalan. Om Yudi ngasih tantangan Masukan. ke saya. Coba kembangin sendiri, belajar sendiri, temuin formulanya sendiri, gitu kan. Akhirnya ya saya lakuin itu dan kita jalan bareng. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Dari tahun? Dari tahun 2017 Om. Wah, udah lumayan ya. Ya lumayan. 7 tahun lebih kurang ya. Iya. Waduh, Om. Tapi saya dari tadi pingin nanya nih Om, sorry Om. Itu ngomong-ngomong ada ular tuh. Oh ini. Ya Om, ini, Apa di judulnya Om? ini namanya ular corn snake Om. Kebetulan saya juga hobi reptil gitu. Oke. Jadi sebelum hobi tanaman, hobi reptil dulu. Barengan. Jadi banyak Flora hobinya dan juga fauna. ya. Jadi Om Den ini ternyata banyak hobinya juga ya. Sama kayak saya sebenarnya. Banyak bisanya juga kayak ular. Bisa. Tapi ngomong-ngomong Om, kalau dari tadi kan disebut nama Om Yudi dan Om Yudi CS. Iya. Oh, kalau ini berarti Yudi cari solusi. Besok-besoknya cari solusi ke Om Yudi. Yudi cari solusi namanya. Oke Mas, lanjut Mas. Ya begitu karena sebenarnya dari tahun sekitar 2010-2011 memang ada keinginan Om saya buat bikin keramik, cuman pada saat itu kan kendala ini bakarnya di mana nih, soalnya masalah umum yang misalkan kita orang awam mau bikin keramik itu masalahnya ini mau dibakar di mana. Oke. Gitu loh. Kalau mungkin kayak tanah gitu kan bahan bakunya masih gampang lah gitu kan. Cuman pembakarannya yang kita masih bingung, kita susah. Dan dulu pertama kali itu saya langsung bikin oven. Itu pun saya bikin sendiri, nggak beli. Jadi saya belajar tuh. Ngerakit sendiri berarti ovennya? Ngerakit sendiri. Oke. Jadi pas di dunia keramik ini saya belajar bikin, saya belajar ngolah bahan baku, nemuin formula bahan baku, terus bikin ovennya juga dan material yang lainnya kayak gitu. Jadi dari A sampai Z Om usahakan untuk memproduksi sendiri gitu berarti ya? Sendiri. Jadi sedikit saya potong, Ya. mungkin itu juga ya. Biar bisa sharing-sharing juga. Jadi jangan dipikir gampang banget itu belajar. Oh Iya. dulu susah banget, nggak ada yang sharing tentang keramik itu Iya, nggak ada kan? nggak ada, benar. Sampai ini dia nyari sendiri itu artikel-artikel luar negeri harus ditranslate biar tahu. Iya. Jadi di Indonesia itu nggak pernah ada yang sharing. Apalagi YouTube itu sama sekali nggak ada. Sekarang udah banyak banget yang Makanya Om kita angkat jadi kisah inspirasi karena perjuangan juga nggak mudah. Ya kan, nggak terus bikin jadi itu nggak, ada trial errornya banyak. Ya kan, dari equipment yang mungkin masih sederhana sampai yang sekarang udah lumayan ya. Saya lihat udah oke banget gitu loh. Nanti Mungkin lihat aja. kalau untuk kelasnya itu banyak kayak Om, cuman pada waktu itu saya kan terkendala di modal ya, gitu. Jadi ketika mau ikut kelas kursus keramik kayak gitu, kayaknya aduh masih lumayan nih, mendingan kita beli bahan baku aja deh gitu kan, buat kita eksperimen sendiri gitu kan, kita belajar secara Om, otodidak. maaf, saya potong ya. Om nggak bilang modal dari dia lagi? Kenapa? Nggak bilang modal dari lagi? Ada. Kalau gitu namanya Om Yudi Credit Service namanya, saya tambahin lagi deh. Aduh, Bawa surat tanah aja. banyak banget. Yudi Credit Service. Habis kita Jadi kalau bicara bisa gitu. bilang begini Om, saya modal dari saya itu apa ya namanya, dengan otak saya, terus saya belajar. Nah untuk kemampuan yang lain ya ini yang bantu saya. Gitu. Tapi itulah Orang di belakang layar mutualisme saya. seorang teman ya. Ya.
bermanfaat satu sama lain, backup satu sama lain, mau dia di bawah mau di atas ya, itulah bukan fungsi, itulah keindahannya berteman ya. Jadi teman yang baik kayak kredit servis. Sebenarnya sih mungkin nggak apa ya, nggak secara cuma-cuma gitu, karena mungkin dari Om Yudi, ini bukannya saya pede ya gitu, mungkin dari Om Yudi ngelihat saya juga, oh ini orang mau belajar, mau mengembangkan gitu, makanya dia bisa ngasih kepercayaan itu sama saya kayak gitu kan, dan itu pun jadi tantangan buat saya. Saya udah dikasih kepercayaan kayak gini, gimana saya supaya berkembang gitu kan, nggak putus tengah jalan kayak gitu loh Om. Wah, itulah inspirationalnya. Nah, Mas, maaf nih, saya di depan saya ini ada beberapa macam contoh pot keramik ini ya. Iya Om. Ini mungkin nggak ada bolong, vas bisa itu buat yang vas, air. ya. Oke. Itu untuk dekorasi. Ini sama. Oke, ini ada bolongan ya. Untuk pot bunga ya. Bisa pot bunga nih. Nah, Om, berarti kan untuk sebelum jadi seperti ini kan berarti ada proses awal dong. Iya. Awalnya seperti apa sih Om? Dari apa? Jadi prosesnya itu Om? Jadi kalau untuk proses tanah liat itu pertama kita ngolah dulu bahan bakunya sampai halus gitu kan, sampai siap dipakai. Habis itu baru kita bikin tuh, kayak mungkin kita biasa ngeliat prakarya anak SD ya. Udah kita bikin, kita tunggu kering, kita bakar. Pertama biasanya itu disebut biskuit firing atau pembakaran biskuit. Itu suhu bakarnya cuma sampai 800-900. Kita bisa kenal juga dengan setengah matang. Baru setelah itu diwarnain atau diglasir atau dilukis underglass, baru diglass. Setelah itu dibakar lagi di suhu 1200 kurang lebih gitu. Itu baru jadi seperti ini, itu udah matang, udah siap buat dia jadi hard ya, keras ya, dengan keras. Suhu di 1200 ya. 1200 ya. Ini juga tuh. Di sini saya ikut ini ya. Ya. Nah, kalau yang saya lihat yang kayak gini kan ini udah biasa ya. Standar SNI. Iya. Standar Indonesia. Standar Ini saya Indonesia. jarang lihat di Indonesia kayak gini. Iya. Sama yang toto-toto Ini keren juga nih. Iya. jarang Ini. saya lihat. Saya pernah lihat pot malah Ke Thailand. atau Vietnam gitu. Thailand ya. Ini kayak gini prosesnya sama. Itu prosesnya sama, cuman glasir atau cat yang digunakan itu berbeda Om. Jadi bagi orang yang survei apapun sering pencarian pot di online ini, ya itu tadi saya bilang kalau kayak ini standar SNI, pewarna dengan mengkilat biasa, gitu ya. Nah kayak gini nih jarang. Nah itu juga emang jarang. Ini lagi lebih jarang nih. Nah ini saya ini baru tahu juga nih. Nah kalau yang ini namanya tekniknya ini teknik pembakaran raku Om. Oke. Gitu. Nanti ada dicuplikan ya, dari bahan mentah sampai ke mesin panggangannya. Saya sering lihat pun kayaknya tuh di Eropa yang banyak kan main kayak gini. Eropa ada, di China ada, Jepang ada, gitu. Tapi Om berarti sejauh ini marketnya jual nggak hanya di Indonesia berarti ya? Kalau saya pribadi sih masih di Indonesia, cuman ada beberapa dari customer juga yang mereka ngirim keluar. Gitu. Saya belum kirim keluar karena prosesnya saya masih belum tahu gitu. Oke. Tapi kan berarti di situ bisa dibilang bahwa usaha ini nih punya peluang untuk bisa kita mengekspor berarti ya? Iya. Soalnya gini juga Om, kalau misalkan kita bikin kerajinan dari tanah liat, nggak hanya kita bisa bikin pot aja. Jadi banyak benda yang bisa dibikin dari keramik gitu, kayak mug, kayak piring, mangkok, segala macam aksesoris kayak gitu. Luas. Nah, ini satu lagi contoh karena Om Denian juga hobinya reptil nih. Maaf Om ya. Iya. Ini contohnya. Pencinta reptil tahu nih apaan nih? Itu hiding cave. Nah, ini ular biasanya ya? Iya, buat ular, buat. Ya, atau mangsanya sebelum dimangsa sembunyi dulu. Kalau di dalam air itu tahan nggak Mas? Itu tahan. Nah, kalau di dalam air dia Bisa jadi aquascape. Bisa masuk ikan kan? Bisa. Ya. Oh, tempat sembunyi lobster Om bisa. Ada customer saya juga dia pesan buat axolot yang kayak salamander itu kan buat di akuarium. Berarti pengaplikasian dari keramik ini luas sekali sebenarnya. Ya kebenaran Om Denian memperdalamnya untuk arena keramik pot ya. Pot. Nanti saya tambahin lagi. Nah kayak gini nih, ini di Indonesia kan pasarnya kayak gini masih agak sulit ya. Iya. Padahal di luar ini berharga banget yang kayak gini. Iya. Punya nilai jual tinggi banget karena ini dengan kalau ada dua pun nggak bakalan sama. Mau teksturnya pun nggak bakalan sama. Jadi bisa bilang eksklusif. Beda kalau di Indonesia kayak gini banget nih. Iya. Yang presisi Apa? aja kayak gitu. Jadi
Ya kalau kayak gini luar negeri kan, apalagi sekarang lagi musim tanaman-tanaman kaudex ya. Ini Ya, itu lebih untuk bermain tanaman-tanaman ke guru nih. tekstur. Iya, cocok banget nih. Sama kalau kayak gini. Kalau kayak di Indonesia nih apaan? Kayak barang bekas nih katanya. Iya. Bekas kebakar kayak gitu kan. Kayak kebakar gosong gitu kan. Gosong kayak gitu, padahal ini di luar Emang dibakar juga bener. nilai jualnya tinggi banget yang kayak Iya, gini. yang Wah. laku. Kenapa itu Mas? Kok bisa beda? Jadi Nilai seninya itu beda banget gitu. orang masyarakat kita ini mungkin lebih utamain itu fungsinya gitu dan harganya kayak gitu. Jadi kalau kita bicara soal seninya gitu ya mungkin masih kurang kecuali untuk orang-orang yang memang dia bisa ngelihat seninya, dia suka seni, dia paham kayak gitu kan. Ataupun mungkin misalnya saya pernah tahu kalau kayak di China mungkin pun di luar kayak gitu ada kontesnya ya. Iya benar, Kalau di ada Indonesia kontesnya, karena nggak ada pameran kontesnya, juga. Jadi nggak ada nilai jual tinggi, nggak ada nilai seninya yang tingginya itu ya. Makanya kan seniman-seniman ataupun artis-artis ini kan saling menunjukkan karyanya, mestinya kan kayak gitu. Pernah waktu itu mau bikin juga pameran kontes sendiri gitu kan, cuma masih belum terrealisasi. Teman-teman penonton ada yang pengen mau bikin kontes bareng-bareng, mau menaikkan keramik di Indonesia. Gimana kita mau naik kalau kita sendiri nggak dilombakan? Jadi intinya mungkin untuk ya di channel ini juga, mungkin di video ini nanti kan teman-teman yang mungkin punya antusias sama di bidang keramik, ya kan mungkin bisa bersatu ya, mengadakan event yang nantinya sebenarnya goalnya adalah untuk memasarkan ini secara nasional, nantinya juga bisa internasional ya. Karena produk Indonesia sendiri nggak kalah, bisa bersaing banget kayak gini. Tuh. Jadi ya hasil karya anak bangsa itu ya harus dilestarikan Om. Nggak cuma kayak gini terus mainnya tuh harus jauh kayak gitu. Harus dilestarikan, harus juga dibantu topang ya. Itu dia. Oleh siapa Om? Kita nggak untuk sana lah, sesama penghobi aja lah. Itu maksud saya, oleh kita sendiri Nggak usah berharap yang aneh-aneh lah gitu. Oleh kita sendiri, oke. Apalagi di zaman mau mendekati jadi kita nggak usah berharap aneh-aneh lah kayak gitu. Oke. Nah, tapi di sini intinya dari cerita ini adalah kita ngambil inspirasi dari Om Denian yang bahwa dari hobi ya, terus timbul ide-ide yang memang out of the box. Kenapa tidak langsung berkecimpung di bidang keramik langsung ya, ditopang juga oleh pertemanan yang juga menunjang ya. Saya kan kalau dulu kan ya benar kayak di awal tadi, di Indonesia itu untuk nyari pot mini itu susah banget. Makanya saya dulu bilang, Mas ini susah banget, kenapa nggak kita yang bikin sendiri? Gitu. Tapi FYI ya, tadi Mas Denian sempat ngomong biskuit nih di sini artinya nih produk setengah jadinya ya, yang dipanggang. Dipanggang nggak bahasanya? Dibakar. Ya bukan biskuit makanan loh ya, jadi jangan terlalu produksi. Keramik yang tahu itu. Sebutan. Jadi yang keluar nggak bisa dimakan ya, sekali lagi ya, karena begini. Kecuali debus. Udah. Oke, Mas Denian nih, thank you banget nih. Aduh, jangan kapok ya. Om Yudi, thank you. Ya, siap. Oke, thank you banget udah nonton video ala-al. Oke, don't forget to like, share, and subscribe. Nanti kita cantumin Om ya untuk alamat dari studio keramik Aprilianya. Oke, yang memang mau tanya-tanya bisa? Bisa. Belajar bisa? Belajar bisa, mau titik bakar juga bisa. Titik bakar juga bisa. Oke, ambil kisah inspirasinya ya. Jangan ragu untuk terus maju. Terus mencoba. Hal baru. Ya. Tapi jangan coba yang aneh-aneh juga Om. Ya nggak apa-apa. Malah yang gila itu sebenarnya lebih hasilnya lebih gimana kayak gitu. Bahasanya out of the box, out of the box. Oke, mungkin cukup sekian. Oke. Apa lagi Om? Oh ya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Ikut terus buat teman-teman yang mau makan bareng, mau ngopi. Oke. Bisa hubungi nomor telepon ataupun email yang ada di description. Oke. Jangan lupa tonton terus ala-al. See you again all next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Siapapun Anda, tidak ada halangan kita makan bareng. Dadah. Ketidakempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah ala-al. Ciao.